Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Opi Hernayanti dari kelas Sistem Informasi Reguler 5A, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan video kali ini, saya mengumpulkan sebuah video yang mana tugas dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Pada tugas kali ini, saya diberikan tugas oleh dosen Ibu Putri Eka Septiani untuk membuat sebuah penjadwalan proyek berdasarkan proyek yang pernah saya analisis sebelumnya, yaitu sistem persediaan bahan baku minyak kelapa sawit dengan metode Economic Order Quantity di PT Perkebunan Mitra Organ. Adapun penjadwalan proyek itu sendiri adalah proses perencanaan untuk memperkirakan jumlah kegiatan dan kompleksitas proyek. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menyusun sebuah penjadwalan proyek ada 6 hal. Yang pertama itu adalah mengembangkan struktur proyek penjabaran kerja secara rinci. Yang kedua, memperkirakan waktu yang diperlukan untuk setiap tugas proyek. Yang ketiga, ada menentukan urutan tugas dalam urutan yang tepat. Yang keempat, ada mengembangkan waktu dari mulai sampai akhir untuk setiap tugas di proyek. Yang kelima, ada mengembangkan anggaran rincian untuk setiap tugas di proyek. Dan yang terakhir, ada menunjuk dan mengangkat orang untuk melakukan tugas dalam proyek yang akan kita laksanakan. Dan dalam membuat sebuah penjadwalan proyek, ada 2 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu ada metode Bagan Block atau bar chart, di mana bar chart ini adalah metode penyusunan jadwal dengan tujuan mengidentifikasi unsur waktu dalam merencanakan suatu kegiatan yang terdiri dari waktu mulai, akhir, dan saat pelaporan. Lalu metode yang kedua adalah analisis jaringan kerja atau network analysis. Metode ini merupakan gambaran grafis yang terperinci yang memperlihatkan hubungan ketergantungan antara aktivitas proyek serta tahapan-tahapan peristiwa yang harus dilalui. Dan pada penjadwalan proyek yang saya gunakan, saya menggunakan metode Bagan Balok atau bar chart. Ya, kita ke penjelasan mengenai penjadwalan proyek pengembangan sistem informasi persediaan bahan baku minyak kelapa sawit dengan metode Economic Order Quantity di PT Perkebunan Mitra Organ. Baiklah, saya menampilkan dari penjadwalan proyek pengembangan sistem informasi persediaan bahan baku minyak kelapa sawit dengan metode Economic Order Quantity di PT Perkebunan Mitra Organ. Terdapat 35 kegiatan yang kita lakukan. Dari yang pertama itu sebelumnya saya akan menjelaskan tabel-tabel yang kita butuhkan. Yang pertama ada tabel nomor, lalu ada nomor task, ada task name atau nama kegiatan, dan ada duration atau lama perkiraan proyek tersebut diselesaikan. Ada start, ETA atau perkiraan proyek tersebut selesai, dan ada kegiatan pendahuluan serta kalender. Task yang pertama adalah definisi lingkup dengan perkiraan pengerjaan selama 11 hari, dimulai dari 4 Januari tahun 2001 hingga 14 Januari 2021. Subtask yang pertama yaitu 1.1 melakukan pengumpulan data yang dilakukan selama 3 hari terhitung dari tanggal 4 Januari 2021 hingga 6 Januari 2021. Dilanjutkan dengan 1.2 yaitu mendefinisikan ruang lingkup proyek dengan menggunakan metode Pisces selama 3 hari terhitung dari tanggal 7 Januari 2021 hingga tanggal 9 Januari 2021. Kegiatan 1.2 ini tidak bisa kita lakukan tanpa sebelumnya tidak melakukan kegiatan 1.1, sehingga kegiatan 1.2 baru bisa dilaksanakan apabila kita telah melaksanakan
aktivitas kerja 1.1. Itulah yang dimaksud dengan kegiatan pendahuluan. Lalu, subtas 1.3 mendeskripsikan peluang bisnis pengembangan sistem yang diperkirakan selama 3 hari, terhitung dari tanggal 10 Januari 2021 hingga 12 Januari 2021. Dan dilanjutkan dengan 1.4 melakukan dokumentasi akhir hasil investigasi awal. Dilakukan selama 2 hari, terhitung dari tanggal 13 Januari hingga 14 Januari 2021. Dan sama, kegiatan pendahuluannya kita harus melakukan kegiatan pendahuluan 1.3 dan 1.2. Lalu berulang ke kegiatan yang kedua, yaitu analisis masalah. Pada analisis masalah, kita melakukan kegiatan yang pertama, yaitu 2.1, analisis masalah yang ada pada sistem sebelumnya, yang dilakukan selama 3 hari, terhitung dari tanggal 15 Januari 2021 hingga 17 Januari 2021, di mana kita baru dapat melakukan analisis masalah apabila kita telah melakukan dokumentasi akhir, hasil investigasi awal, yang mana dokumentasi tersebut kita jadikan acuan untuk menganalisis masalah. Lalu selanjutnya 2.2 menentukan masalah yang akan diselesaikan. Kita baru bisa menentukan masalah jika kita telah mendapatkan list analisa masalah dari proses 2.1. Selanjutnya 2.3 pembuatan laporan hasil analisa masalah. Selanjutnya task yang ketiga adalah analisa kebutuhan. 3.1 menentukan kebutuhan sistem. Kita baru bisa melakukan analisa kebutuhan sistem apabila kita telah mempunyai laporan hasil analisis masalah. Dilanjutkan 3.2 pembuatan dokumentasi akhir hasil analisis kebutuhan. Lalu task yang keempat adalah logical design. 4.1 desain diagram dekomposisi sistem. Lalu ada 4.2 desain logika proses sistem usulan atau DFT. Ada 4.3 desain skema database. 4.5 desain interface sistem. 4.5 mengumpulkan dokumentasi hasil rancangan desain. Baru bisa kita lakukan apabila kita telah melaksanakan proses 4.1 hingga 4.5. Selanjutnya adalah 4.7 menentukan desain sistem. Bisa kita lakukan apabila kita telah melaksanakan proses yang ke 4.6. Dan selalu 4.8 ialah pembuatan dokumentasi. Lanjut kepada kode dan testing, dan yang terakhir adalah maintenance. Lalu di sebelah kanan ini saya menunjukkan kalender perkiraan lama perkiraan pembuatan penjadwalan proyek. Saya mendefinisikannya per minggu sehingga memudahkan untuk sistem analis membaca dan memahami perkiraan lama kerja dari proyek pengembangan sistem informasi persediaan bahan baku minyak kelapa sawit di PT Perkebunan. Baiklah, itulah tadi sedikit pemaparan singkat mengenai penjadwalan proyek pengembangan sistem informasi persediaan bahan baku minyak kelapa sawit dengan menggunakan metode Economic Order Quantity di PT Perkebunan Mitra Organ. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Kepada teman-teman, terima kasih yang telah menonton, dan kepada Ibu, jika ada kritik dan saran, saya sangat menerima, hanya dengan lapang hati. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.